Sahabat Bahan Kain, ketemu lagi dengan kami Tim Bahan Kain. Nah, kali ini kita sudah bersama dengan seorang wanita yang luar biasa. Beliau adalah Ibu Indrawati Gan. Beliau ini adalah pernah memperoleh rekor muri mengenai batik dan kemudian penulis juga buku berjudul Batika. Nah, penasaran seperti apa? Kita kenalan yuk. Selamat malam Ibu. Selamat malam. Perkenalkan kami dari Bahan Kain. Ya. Saya dengan Jayanti dan teman saya. Ian. Selamat malam Jayanti. Iya. Iya ya. Ibu, saya ini penasaran. Ibu itu asalnya dari mana sih Bu? Kalau saya lahirnya di Pekalongan. Oh, malah di Pekalongan Iya, ya? lahir di Pekalongan. Tapi sudah lama tinggal di Jogja? Ya, saya SMA udah di Jogja. Oh. Di Putri 1, kemudian kuliah juga di Jogja di Oh. Teknik Informatika Duta Wacana. Oh, di Duta Wacana. Berarti sudah lama ya Bu dia di Jogja Sudah ini? lama. Oh. Sudah 30 tahun lebih. 30 tahun lebih. Paling ke Pekalongan untuk sesekali pulang gitu ya Bu ya? Iya, kalau sekarang itu sesekali pulang untuk nyekar ya, istilahnya kan nyekar. Nyekar ya. Karena memang mama papa itu udah Semua nggak di sana ada, juga ya, Bu, Iya. ya? Di Oh. Pekalongan sudah nggak ada semua. Gitu. Oh, makanya di sini sekarang. Iya. Dan saya baca artikel waktu itu kan Ibu menghadiri konferensi wanita Margagan di Tiongkok ya itu ya Bu ya? Iya. Bulan Oktober kalau nggak salah ya Iya, Bu. bulan Oktober. Nah kan Ibu juga selaku ketuanya ini, Iya. hebat sekali. Itu gimana ceritanya sih Bu konferensinya itu Bu? Jadi gini, kalau di marga, di perkumpulan marga itu kan memang selalu ada perkumpulan margagan, margatan, marga-marga yang Oh lain. iya. Nah, di keluarga kami, saya dari margagan itu juga ada. Tapi karena di keluarga kami itu ada seorang wanita yang dianggap itu berjasa. Jadi namanya Ibu Ian Sengsai. Ibu Ian Sengsai ini ibunya dari Konghucu. Oh. Ibunya dari Konghucu. Jadi waktu itu kan Konghucu meninggal, ayahnya meninggal di usia muda. Iya. Jadi meninggal di usia 3 tahun. Kemudian Konghucu ini dididik oleh ibunya dan keluarga dari ibu. Jadi Konghucu itu mengenal pendidikannya itu dari margagan. Oh gitu ceritanya. Iya iya. Untuk menghormati Ibu Menghormati, Ian Sengsai ini, Ibu Ian ini mendapat penghargaan dari Kaisar ya. Jadi dari Kaisar Han Yudi waktu itu dengan gelar Ibu Agung. Oh. Nah dari sini kemudian di Tiongkok itu dibentuklah suatu perkumpulan yang khusus perempuan. Nah, semuanya mungkin perempuan. baru dengar ya. Iya. Khusus perempuan ya. ya. Itu saya datang ke Tiongkok itu saya menghadiri konferensi yang pertama, jadi sekaligus launching perkumpulan perempuan margagan dunia yang pertama. Oh, untuk yang pertama Untuk kali yang pertama diadakan. kali. Ya, nah kebetulan saya di Indonesia ini saya ditunjuk sebagai ketuanya. Jadi ya Hebat sekali. Bisa ditunjuk sebagai ketua ya Ibu ya. ya sebenarnya saya senangnya gini karena saya kan bergerak di bidang batik, saya juga punya kesempatan ya untuk membawa batik ini keluar, Perkenalkan keluar. ya. Iya. Menurut saya itu kesempatan untuk memperkenalkan selain batik juga budaya-budaya yang ada di Indonesia ya. Betul. Keinginannya itu. Keinginannya. Hebat sekali. Terus waktu tahun 2018 itu juga meraih rekor muri nih Bu ya. Oh iya. Itu dengan kategori apa Bu waktu itu Bu? Rekor muri saya itu tentang batik pertama. Batiknya tuh dalam satu lembar kain itu menceritakan step ya, proses. Jadi langkah-langkah untuk jadi batik, misalnya untuk jadi motif seperti itu ini tuh langkahnya bagaimana? seperti apa, Oh gitu. Jadi ada 19 langkah yang di situ. Yang sekarang ini langkah-langkah itu banyak yang ditinggalkan. Iya. Nah, jadi kan mungkin Sekarang saya nggak tahu kan kenapa ya. Mungkin sekarang ini biar cepat ya. Iya ya, prosesnya biar cepat ya. Biar cepat juga Biar nggak menghemat terlalu biaya kan. lama. Menghemat biaya, menghemat waktu, jadi ada langkah-langkah yang ditinggalkan. Oh, sebenarnya padahal ada 19 langkah ya Bu Iya. ya. Jadi itu saya kembalikan ke langkah-langkah yang ada di keluarga Seharusnya saya gitu. dulu. Kan memang saya dari kecil itu udah sehari-hari memang lingkungannya itu pembatik ya. Jadi dari kecil dari lahir itu udah aromanya tuh aroma Batik. Langkah-langkah ini yang mau saya tuliskan, kemudian ini saya gambarkan di selembar kain itu, dan itu seluruhnya saya batik sendiri. Oh, proses pembuatannya berapa lama waktu itu Bu? Kurang lebih 4 bulanan ya, 4 bulanan. Untuk jadi satu lembar gitu ya Bu? Iya, tapi yang lama itu sebenarnya konsepnya. Jadi dari awal sampai jadi ini kan saya harus memikirkan
Jadi itu nggak asal orang batik seperti apa, tapi saya benar-benar memikirkan, oh ini dulu zaman dulu itu pakaiannya seperti apa. Terus ketika dia itu membatik, mungkin kan kalau orang melorot gitu kan pasti kena ini ya apa peluhnya, keringatnya banyak. Nah, iya jadi benar. mukanya tuh seperti apa, kelelahan. Gitu. Iya. Jadi itu semua tuh lengkap saya gambarkan di situ. Nah, di situ memang saya dibantu oleh keponaan saya, satu keponaan saya, dia memang pelukis ya, jadi khususnya untuk wajah. Karena saya nggak ahli melukis wajah ya. Raut wajahnya ini seperti apa, terus orang kelelahan seperti apa ya. Tapi ya, konsepnya itu yang lama gitu. Kalau untuk batik kayak itu sendiri yang ibu buat itu sekarang ada di mana? Ada di tempat saya, di rumah saya. Tapi boleh dilihat umum gitu atau ibu sekedar koleksi? Boleh bisa dilihat. Iya, saya kenapa saya catatkan rekor muri itu keinginan saya juga supaya generasi muda itu tahu ya, oh proses membatik pada zaman dulu ini seperti ini. Jadi kalaupun misalnya sekarang langkah-langkahnya ada yang hilang, ya nggak apa-apa, tapi mereka tahu, oh yang asli itu dulu seperti apa. Ya itu menurut di keluarga saya ya. Iya. Mungkin di keluarga lain ada yang berbeda. Gitu, ya. Seperti itu. Hebat ya Bu ya. Dan tentang bukunya mungkin Kan kalau di tahun 2019 kan Ibu Indrawati kan itu menulis buku yang berjudul Batika. Terus boleh cerita nggak nih inspirasinya dari mana? Terus dari kata batika itu sendiri kan kayak agak beda nih, apakah punya arti ya, tertentu. Bisa dikasih tahu apa ceritanya sedikit, sinopsis singkatnya, terus bisa lebih di mana, kita bisa dapetin buku itu di mana, dan harganya berapa sih Bu? Jadi proses pembuatan batika ini sebenarnya terinspirasi waktu itu kan kita ada pertemuan Margagan Indonesia. Nah kebetulan waktu itu saya disuruh presentasi. Sebenarnya saya ini mewakili waktu itu untuk mewakili keluarga yang kebetulan kehalangan. Dan dia sebenarnya lebih ahli dari saya gitu. Nah waktu itu dia mau nulisnya udah ada tulisannya perjalanan batik Indonesia. Nah ketika dia berhalangan hadir ditawarkan kepada saya karena mungkin nggak ada keluarga lain yang bisa gitu ya. Tapi saya agak ngeri kok judulnya perjalanan batik Indonesia. Karena saya belum waktu itu saya belum paham tentang batik. Nah akhirnya saya nawar, kalau memang terpaksa nggak ada orang, boleh nggak saya hanya menceritakan singkat perjalanan batik keluarga saja. Jadi nggak Indonesia sepenuhnya versi keluarga ibu gitu ya. Nah karena nggak ada orang dan sudah acaranya ini sudah disusun dan itu juga manggil ada keluarga-keluarga yang dari luar yang mereka pengen tahu tentang batik itu seperti apa. Akhirnya ya udah saya presentasi. Ketika mau presentasi kan pastinya butuh persiapan ya. Nah ketika butuh persiapan ini saya mencari referensi batik keluarga saya, terutama kakek saya ya. Jadi kaum saya itu yang mencapai puncak kejayaannya gitu kan. Saya cari referensinya kok saya nggak menemukan. Jadi saya tuh waktu presentasi jujur waktu itu seadanya yang saya tahu, karena saya yakin saya tahu dari peninggalan dari kaum ini, dari cerita dari papi juga ada. Ini benar-benar luar biasa, tapi masa sih nggak ada gitu. Nah akhirnya setelah presentasi itu saya bertekad, wah ini saya harus menulis buku untuk mengungkap itu. Awal mulanya dari situ ya Bu. Perkumpulannya itu tahun 2018 ya Bu ya. Iya. Nah kemudian ketika kita lanjutin dikit. Iya boleh Ibu. Jadi ketika mau menulis buku itu 2 tahun ya, buku ini saya tulis 2 tahun. Jadi pertemuan itu kan tahun 2017 di Jakarta. Buku ini launching 2019. Jadi ada waktu 2 tahun itu saya benar-benar mencari itu dari tukang loak, dari dari buku bekas, dari apapun untuk berita-berita lalu itu ya Bu ya. Bahkan semua kenalan yang saya tahu, yang saya kenal kan saya juga aktif di Sekar Jagad ya. Saya juga pengurus di Sekar Jagad. Saya tanya semua orang, siapa yang tahu tentang batik ini? Dan karena saya tinggal di Jogja memang agak kesulitan karena mungkin kan itu bisnisnya dulu di Pekalongan ya benar ya Bu. Akhirnya saya juga minta bantuan keluarga. Kebetulan ada keluarga yang menulis buku silsilah tentang keluarga. Dia tinggal di Belanda di Leiden. Dia tuh waktu menulis silsilah dia mempelajari tentang apapun yang ada di museum di Leiden. Di sana saya minta bantuan dia juga. Akhirnya dari dia saya banyak menemukan. Akhirnya saya carinya justru di museum-museum. Nah ketika di museum-museum akhirnya saya menemukan ternyata
ada loh rekam jejaknya bahkan dari Kongco ya, jadi kakek buyut itu ada. Dan itu malah di museum luar negeri ya Bu Iya, ya? jadi di Los Angeles ada, malah di luar negeri. Belanda juga banyak. Nah, setelah itu saya berkenalan dengan Pak Hartono Sumarsono yang kolektor batik besar juga di Indonesia. Jadi perkenalan dengan Pak Hartono Sumarsono ini ternyata dia juga punya Koleksi juga ya, ternyata. punya Karya. batik, karya dari Kongco, dari Iya. Engkong gitu. Oh. Nah, akhirnya saya mantep, ini harus ditulis jadi sebuah buku. Iya, betul sekali. Nah, tapi memang buku ini untuk saya mengambil file-file foto yang dari luar itu saya harus bayar dengan harga yang cukup mahal satunya. Jadi harus bayar, dan itu aja dengan syarat ini nggak boleh untuk pokoknya hanya untuk keperluan buku ini, itulah banyak ada banyak persyaratan ya Bu ya. Akhirnya ya udah nggak apa-apa karena saya juga nggak punya batiknya kan. Iya. Kecuali batik Papi ya, Papi saya punya. Tapi batik Engkong, batik Kongco saya udah nggak punya. Ya. Akhirnya dari situ saya lewat buku. Kabar baiknya setelah buku itu launching, terus banyak kolektor yang menghubungi saya juga, ternyata mereka punya gitu. Jadi iya. Jadi malah mereka, ketemu semua ya Bu setelah mereka, buku itu launching. Ya, mereka juga welcome. Oh nanti kalau mau ada pameran, aku juga mau. Gitu. Batiknya dan lain-lainnya. Seru sekali ya Bu. Iya. Inspirasi itu. Perjalanannya cukup panjang. Cukup panjang, makanya 2 tahun ya Bu ya buat bukunya itu. Tersebut juga ada bahas tentang keturunan Gan ya, kalau nggak salah dari 3 generasi ya Bu ya. Iya, saya generasi yang keempat. Oh, keempat malah udah. Malah udah keempat. Terus ini tuh di buku itu cerita tentang motif yang khas, yaitu motif pesisiran. Saya lebih ke ini, memang karena di Pekalongan kan memang khas Pekalongan ya, tapi lebih ke kayak familiografi ya. Jadi dari yang dari Kongco, dari Engkong, Papi dan saya itu karya-karyanya apa. Nah sebetulnya rekor muri tadi itu memang saya sudah merancang keinginan untuk supaya ini bisa dimasukkan dalam buku. Jadi memang ini sudah di planning dari awal dari sebelumnya. Jadi rekor muri itu juga salah satu yang ada di dalam buku itu. Jadi diceritakan secara lengkap ini juga apa di situ ya, ya, detail Bu. gitu. Oh iya. Untuk bukunya sendiri mungkin kalau mau beli sahabat bahan kain di mana Bu bisa didapatkannya nih Bu? Ini buku itu sudah 3 kali cetak dan memang sold out terus. Oh ya ampun. Iya. Kita memang lagi mau cetak lagi. Lagi nulis buku kedua. Rencananya nanti bersamaan buku kedua nanti akan dicetak lagi. Oh seperti itu. Iya. Terus ini mungkin judul ya, tentang judul kan itu Batika, Jejak Batik Ganji William ya. Jadi Batika ini sebenarnya saya belajar kebudayaan Jawa juga, salah satunya dari Romo Manu. Oh Romo Mangun, J. Widya Saputra ya. Romo Manu itu guru saya. Jadi saya banyak bertanya juga sama Romo. Karena jujur saya itu narasumbernya sangat sedikit. Minim ya Bu minim ya. Sekali karena bapak ibu saya sudah meninggal, juga keluarga yang tahu tentang batik itu juga sedikit sudah meninggal. ya. Jadi sangat kesulitan. Nah, saya juga belajar dari Romo ketika saya mau menulis buku kan awalnya memang judulnya mau batik, batik keluarga gitu kan. Tapi Romo mengatakan, jadi batik itu asalnya dari kata tika. Nah, tika ini artinya lukisan suci. Oh gitu. Nah, lukisan suci. Tika ini ditambah awalan pa, jadi patika. Kemudian pengucapannya itu orang sering geser ya, jadi dari patika jadi batika. Nah, akhirnya batika tuh A-nya juga ditinggalkan, jadi batik saja. Batik. Gitu. Jadi saya kembali ke awalnya Batika itu tadi. Ya. Malah baru tahu kita ya Sis ya. Kalau ternyata sejarahnya batik itu dari patika malah. Karena sekarang itu banyak ini loh, banyak. Kan saya baca buku banyak, ketika saya mau menulis buku saya kan bukan penulis ya. Jadi memang sangat-sangat kesulitan ya. Jadi waktu itu saya banyak referensi buku apa aja tuh saya beli tentang batik. Dan di situ tidak ada yang menyebut bahwa batik ini asalnya dari tika, lukisan suci. Jadi kebanyakan mengatakan batik itu rambating titik-titik dari kata amba dan titik. Dan sebenarnya itu tuh merujuk sama ini ya, proses pembuatannya. Proses pembuatannya ya benar. Proses pembuatannya kan memang rangkaian titik-titik yang disambung gitu ya. Kurang lebih. Seperti itu ya.
Dan untuk menurut Ibu sendiri nih sebenarnya batik itu maknanya apa sih Bu? Makna dari batik menurut Ibu? Kalau dari yang saya pelajari itu, ya, setelah saya tahu ternyata batik itu luar biasa ya, filosofinya tuh tinggi. Jadi bukan selembar kain bermotif yang bisa kita pakai kelihatan bagus saja, tapi sebenarnya ini ada awalnya artinya, dibuat maknanya itu memang gitu ya. menggambarkan sesuatu atau untuk harapan sesuatu yang di apa ya Tuangkan melalui selembar kain. Oh, Jadi iya, melalui iya. selembar kain ini apa bisa terbaca keinginannya apa, harapannya apa gitu. Dari Ya, satu jadi- motif itu sebenarnya ada cerita di jadi balik itu benar-benar ya ini Bu. lukisan suci. Iya, betul. Dan untuk harapannya ke depan Bu, maunya batik itu gimana Bu ke depannya? Tetap lestari lah ya Bu ya. Ya kalau saya harapannya ya batik itu tetap lestari ya, bahkan semakin mendunia ya. Iya, Kalau bener mungkin ya. ada temanya ini apa Bangkit Jogjaku untuk Indonesia, mungkin salah satunya bisa dimulai dengan salah satunya juga batik ini yang bisa batik ini. untuk membangkitkan Jogja untuk dunia ya. Karena Jogja sendiri kan dapat gelar ini kota kerajinan tangan Iya. batik sedunia. Betul Jadi ya. harus ini ya benar-benar harus dilestarikan. Jadi menurut saya nggak terbatas mungkin saya dari Pekalongan atau dari Lasem atau dari mana, tapi memang semua ya kita nih harus sama-sama ya. Jadi semua harus benar-benar melestarikan batik ini. Kalau enggak ya benar-benar punah. Iya ya Bu ya. Karena saya Apalagi sendiri- zaman sekarang ini udah makin kesini makin orang itu kayak nggak ini sama batik ya Bu ya. Karena saya sendiri kan pernah meninggalkan batik. Jadi kenapa buku ini saya buat ya ini ya semacam inilah tanda maaf saya untuk leluhur. Iya. Karena kenapa saya nggak belajar dari dulu gitu. Jadi saya belajar kan justru setelah ayah ibu itu nggak ada. Nggak ada, Setelah iya, papi mama benar. nggak ada, saya justru belajar. Jadi ini agak kebalik. Ini juga Bener-bener. Bu, kan Ibu Indrawati itu tahun 2019 juga sempat mendapat penghargaan dari Jokowi karena Ibu sudah menggambar wajah beliau di batik. Nah, ini Ibu mendapat inspirasi untuk menggambar itu dari mana? Terus kenapa gambarnya nih wajah beliau? Ya. Jadi waktu itu kan ada peringatan Hari Batik Nasional ya. Nah, kita ada 500 pembatik termasuk saya yang banyak ya. akan Seluruh dimulai- Indonesia itu, Bu? Indonesia yang akan dimulai di Istana Panggung Negara. Nah, kemudian ketika membatik itu saya terpikirkan, gimana ya kalau yang dibikin itu justru Wajah wajahnya Pak beliau. Jokowi. Kan ini akan menarik. Iya benar-benar. Ya, menurut saya membuat sesuatu yang berbeda itu memang resikonya tinggi ya, karena beda dengan yang lain. Tapi saya suka sih membuat sesuatu yang berbeda. Jadi jangan jadi follower ya kan. Iya benar-benar. Harus out of the box ya Bu ya. Dari situ, kenapa enggak wajahnya Pak Jokowi aja? Iya. Kalau buat itu berapa lama tuh persiapan batik untuk Pak Jokowi itu? Kalau desainnya lama sebenarnya kan, jadi itu kan lukisan batik saya itu jadi wajahnya Pak Jokowi, tapi mungkin telinganya tuh capong, misalnya mulutnya apa gitu loh. Jadi bukan wajah Bukan langsung aja wajah gitu. tapi Ya. iya. Keren ya. yang lama di situ. Oh. Tapi setelah gambarnya jadi ya kalau batiknya cepet. Karena kan itu belum diwarna dan lain-lain ya. Jadi Iya. masih takdir. Dan gambarnya itu sekarang di rumah Pak Jokowi atau Iya, di rumah Pak Oh iya. Wow. Keren banget ya. Kita penasaran nih Bu. Ya, saya punya cuma foto aja, di foto aja. Oh. Saya sendiri nggak punya. Iya. Nggak ada kopiannya ya Bu ya, cuman Saya satu. punya gambar kertasnya. Kalau kertasnya saya ada. Mm-mm. Sebelum itu ada rangsangan kertas. Rancangannya ya. Ya hasil akhirnya di rumah Pak Jokowi sekarang. Keren ya. Pesannya untuk anak muda sekarang supaya melestarikan batik. Kalau saya melihat gini ya, batik ini kan suatu warisan leluhur yang memang harus ya, wajib gitu. Wajib. Udah bukan ditawar-menawar lagi. Iya. Cuman untuk generasi muda kan kadang-kadang kalau zaman dulu mungkin pakai batik itu kuno, tapi sekarang kan mungkin beda ya. Sekarang sudah mulai suka batik. Suka, iya. Batiknya dibuat sesuatu yang ala-ala kekinian. gitu. yang Tapi modern menurut ya, saya Bu, ya. Jangan meninggalkan filosofi ini. Jadi tetap ada. Misalnya saya pakai batik di sakunya gambarnya kupu-kupu. Lah harus tahu artinya kupu-kupu itu apa toh di sini. Oh.
Jadi sambil kita memakai sesuatu yang hasil karya nenek moyang kita, tapi kita juga sambil belajar budaya kita. Jadi kan Iya, betul. sekalian ya, sekaligus ikut memperkenalkan, ikut melestarikan. Ya karena kalau bukan kita siapa lagi? Bener ya Bu ya. Kalau bukan generasi muda siapa lagi ya Bu ya. Heeh. Ya. Oke, sahabat bulan saya itu tadi bincang-bincang singkat timbahan saya dengan Ibu Indrawati. Nah, Bu, sebelum kita sepenuhnya nutup, kita ada bingkisan nih Bu. Bingkisan untuk Ibu sebentar ya Bu. Terima kasih sekali. Iya. Tote bag-nya. Tote bag-nya. Berapa? 2 boleh? 2. 2. 2. Yang 2 Mbak Pur. Heeh. Iya. Ini ada bingkisan dari Bahan kain. bahan kain. Iya. Aduh, Mau foto dulu apa ya? boleh minta fotonya Bu ya? Tanya dulu. Oh, berdiri aja.